Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal pantangan yang terjadi di dunia otomotif khususnya Indonesia. Jadi orang kalau pingin review, pingin cerita, pingin penjelasan soal apa sih yang harus diketahui soal motor atau mobil, motor ya terutama. Kalau untuk mobil nggak begitu, untuk motor terutama. Nah, untuk motor orang itu kan pengen review nggak cuma baiknya tok, tapi juga masalahnya, tapi juga penyakit-penyakitnya, juga ya semua kelemahan lah. Sehingga kalau punya motor itu bisa tahu apa yang harus dilakukan. Nah, tapi kalau di Indonesia ini terutama untuk motor, kelemahan-kelemahan seperti itu sulit sekali dicari. Barusan ada bro yang komentar kelemahan-kelemahan ya nggak dibahas. Ya sepertinya ya ada kesepakatan ya, antara vlogger dan blogger soal soal sifat-sifat apa yang boleh dijelaskan di sebuah review. Mungkin ada yang ngomong kelemahan-kelemahan, tapi perhatikan bahwa kelemahan itu bukan cacat ya. Tapi emang secara desain sudah begitu. Jadi misalnya ini lampunya ini kalah jelek, nggak begitu bagus, posisi tempat duduknya terlalu tinggi, ini agak begagah gitu ya, agak kalau jadi penumpang motor ini kaki harus lebih terbuka gitu ya. Tapi seringnya itu pilihan desain. Nah, jarang sekali ya kita bisa temukan review kelemahan-kelemahan sebuah motor. Jadi lupa harusnya isi bensin. Nah, kelemahan-kelemahan ini yang sering dibahas di review itu cuma dari sisi ketika kendaraan tersebut baru. Nah, dari masalah kepemilikan jarang sekali yang bahas. Jadi review itu ya seringnya barang baru dan nggak menjelaskan yang barang-barang lama. Bukan berarti nggak ada ya yang bahas kelemahan itu, ada, tapi itu biasanya lebih ke vlogger yang bukan profesional ya, tapi vlogger yang sebagai pemilik. Nah, kalau kita ingin tahu masalah-masalah apa saja yang terjadi pada motor atau bahkan mobil, kita nggak akan temukan itu di review sebuah kendaraan. Jarang sekali ya, mau mobil mau motor, terutama untuk motor. Dan nggak cuma itu saja ya, semua kalau ada postingan baik itu video ataupun artikel dari website gitu ya, komentar-komentar negatif walau itu fakta seringkali dimoderasi. Jadi
komentar-komentar yang menyebutkan kelemahan motor hilang, dihapus oleh moderatornya. Jadi nggak cuma soal reviewernya nggak nyebutkan cacat-cacat sebuah produk ya. Tapi secara aktif dari baik vloggernya maupun blogernya itu mensensor semua yang sharing cacat-cacat dari sebuah produk. Dan ini beneran terjadi. Jadi penulis sendiri termasuk yang kena blok ya. Kena blok IP-nya mungkin ya. Jadi IP penulis untuk komen ke beberapa blog itu sudah masuk blacklist ya. Nggak bisa komen. Begitu komen nggak keluar hasilnya. Walau mungkin dilihat beberapa hari lagi tetap nggak ada, atau komennya muncul tapi besoknya sudah hilang. Dan itu terjadi. Jadi ya apa ya, ada sensor gitu loh, ada apa jenenge, ada blacklist, ada moderasi untuk komen-komen yang menjelaskan sifat buruk, kelemahan atau cacat dari produk. Padahal sebagai konsumen penting sekali untuk tahu cacat dari produk. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya? Yang satu sudah bukan rahasia lagi bahwa yang namanya blogger atau vlogger itu sering sungkan ya. Sungkan karena sudah sering misalnya diajak jalan-jalan, diajak makan-makan, bahkan beberapa didanai ya. Jadi mungkin pernah lihat artikel-artikel yang seragam antara website satu dengan yang lain ya. Nah, itu biasanya disebut konten berbayar ya. Jadi sudah seperti itu level. Jadi konten sebuah website atau bahkan YouTube itu jadi sebuah iklan kepanjangan dari pabrikan. Dan kalau nggak salah ada ya yang sampai dibayari khusus, ada yang seperti itu. Sehingga ya kita bisa lihat sebuah review yang nggak netral. Jadi misalnya adu performa, wah ini lebih kencang, wah ini lebih kencang. Padahal kenyataannya ketika konsumen yang coba beda. Itu terjadi. Jadi ada review yang menunjukkan kehebatan sebuah motor yang ternyata nggak sesuai dengan kenyataan. Itu ada. Nah, yang dibayar ini ya wes pastilah melakukan usaha aktif untuk membela mereknya ya, termasuk juga menghilangkan komentar-komentar soal keamanan. Jadi ya sayangnya ya kalau misalnya kita ingin tahu apa saja sih yang harus diketahui kalau misalnya punya Honda PCX 160 ya. Kita nggak bisa lewat dari review, bahkan misalnya review setahun punya ini, review 2 tahun punya ini, nggak bisa ya. Bisanya itu dari mana? Dari grup di Facebook. Rasanya cuma itu opsinya. Dan itu pun ya agak susah ya. Kita harus
aktif tanya, dan ya nggak semua orang bersedia menjawab gitu loh, dan nggak semua orang tahu semua problemnya. Jadi problem-problem yang ada pada motor atau bahkan mobil juga itu tersembunyi. Nah, selain dari apa ya, istilahnya dibayari kayak gitu ya, ada juga yang memang secara filosofinya kayak gitu. Jadi mungkin ya, kalau di agama itu disuruh kalau jual itu yang jujur. Kelemahan-kelemahan harus dibahas gitu ya. Harus apa, terbuka. Yang jual wajib menjelaskan kelemahan produknya apa. Tapi yang terjadi di Indonesia ini nggak gitu. Jadi orang Indonesia, terutama dari yang berjualan itu, entah itu pahamnya paham apa ya, tapi ada istilahnya kode etik ya. Kode etik, kode etiknya adalah kalau sama-sama jualan, jangan ungkap cacat produk. Jadi ini ya yang terutama jadi sumber apa ya, sumber nggak terungkapnya kelemahan-kelemahan atau cacat-cacat dari produk. Jadi entah mereka agamanya apa ya, tapi pemahaman mereka seperti itu. Karena rasanya nggak mungkin ada agama yang nyuruh orang untuk bohong ya, tapi paham itu yang selama ini dianut ya. Oleh karena itu, kalau misalnya ada mekanik atau pemilik bengkel yang ngomong kelemahan suatu produk ya, selama itu nggak benar-benar kelihatan, maka dia akan mencoba menyembunyikan. Entah itu mereknya yang disembunyikan, entah itu tipenya, entah itu apa nih lah. Tapi seringnya kalau orang ngomong ini barangnya jelek gara-gara ini apa, mesin ini misalnya jadi banyak sludge-nya, banyak keraknya, pasti mereka itu nggak berani nyebut merek. Entah paham mereka mana, aliran mereka mana, agama mereka mana, nggak tahu penulis, tapi seringnya seperti itu. Katanya itu kode etik. Mustahil untuk bisa apa jenenge mengorek informasi dari mereka. Karena ya mereka punya pemahaman seperti itu. Dan itu juga diteruskan ke mobil, ke motor. Jadi walau mereka tahu, oh motor ini punya kelemahan ini, sering terjadi ini. Mobil punya kelemahan ini, sering terjadi ini. Jarang ada yang menyebutkan, oh kelemahannya ini gitu ya. Nah, kalau nggak percaya lah, tadi penulis sudah pakai contoh PCX 160. Nah, coba deh cari di Google ya, PCX 160 pulan rembes. Yang ketemu apa? Sedikit. Kita nggak bisa temukan dari website-website yang blogger terkenal atau vlogger terkenal. Dari YouTube juga jarang. Kita cari problem misalnya PCX 160 crankcase-nya pecah, kita juga nggak temukan itu. Kita coba cari apa misalnya ya, PCX 160 gampang mogok gitu ya. Karena kan kadang ada orang yang pakai macet-macetan terus mogok, kita nggak temukan itu.
kasar karena ya desainnya rollernya ngaco ya. Kita nggak temukan itu, nggak ada dibahas di apa jenenge ya, di blog-blog blogger-blogger gitu, vlogger-vlogger gitu, jarang sekali yang bahas. Jadi sayangnya dari blogger-blogger itu, vlogger-vlogger itu nggak melakukan review dari sisi kepemilikan ya. Mereka reviewnya dari sisi pabrikan. Mereka seakan-akan merupakan kepanjangan dari pabrikan. Jadi kalau cerita, kalau menjelaskan itu dari kacamatanya pabrikan ya, sehingga ya yang apa benar-benar perlu diperhatikan, kelemahan yang fatal nggak disebut ya. Walau bahkan jelas-jelas apa misalnya waktu nanjak nggak kuat, tetap diomongi, oh ini motor keren, tenaganya hebat gitu ya. Faktanya seperti itu. Jadi ya sayangnya review itu, terutama untuk motor, sering bias ya, sering apa yang nggak sesuai kenyataan. Walau ya kelihatannya seperti netral, kadang itu nggak benar-benar netral. Kalau nggak jeli ya bakal bakal bisa ketipu gitu oleh review-review gitu. Kita harus perhatikan sendiri lah. Ya makanya kalau memiliki, misalnya pingin memiliki kendaraan apa kayak gitu, cara yang lebih tepat adalah gabung ke grup Facebooknya, atau kalau grup WA ya grup WA atau Telegram atau apapun lah. Sayangnya begitu ya, harus begitu. Jadi ya macam-macam ya, ada yang karena memang sungkan, ada yang karena memang dibayari, ada yang karena punya prinsip yang apa jenenge kode etik ya, kode etik model apa ya, kita sama-sama penipu ya, kita harus menutupi kelemahan kita gitu ya. Sayangnya begitu ya. Dan penulis sendiri pernah kan buat artikel khusus soal, atau video juga ya, soal seorang penjual penipu ya. Wong oli mineral diklaim itu oli PAO ya, tapi orangnya sukses menipu banyak orang, padahal di website resmi, di keterangannya macam-macam disebut jelas itu oli mineral, tapi dia bisa sukses menipu orang, ngomong bahwa oh ini olinya PAO gitu ya. Ya apalagi soal aditif ya, yang konsumennya juga kadang tercuci otak, sehingga mereka merasa wah jadi sip gara-gara ini. Padahal kalau mereka melakukan pengujian yang lebih cermat, bisa ketahuan bahwa ya aditif yang mereka unggulkan itu sebenarnya nggak oke. Kalau uji misalnya harusnya pakai sampai suara mesin kasar terus tambahi aditifnya, tapi mereka melakukan mulai dari awal, tapi mereka itu yakin banget wah ini aditifnya oke, dan saking terhipnotisnya sampai beli aditif oli itu dipakai 4 macam sekaligus ya. Terus sampai level nggak masuk akal ya, 4 aditif sekaligus loh ya. Padahal harusnya kalau aditifnya bagus 1 pun cukup. Dan kalau sebenarnya olinya bagus, nggak perlu aditif. Tapi ya itulah yang terjadi ya, itu fakta. Jadi konsumen pun bisa dihipnotis sehingga percaya, wah
gini gitu. Dan ya konsumen yang terhipnotis ini akan ikut menipu konsumen-konsumen yang lain juga. Sayangnya seperti itu. Tapi ya penjualan produk otomotif di Indonesia kayaknya nggak bisa lepas dari itu ya, nggak lepas dari hoax ya, nggak lepas dari kebohongan. Ya wes lah, semoga bisa waspada. Gitu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.